Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla, syarah atas kitab Matan Isahuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait al-aqs atau konversi, dan secara khusus akan membahas terkait al-aqsul mustawi, yaitu konversi sederhana. Kenapa disebut dengan konversi sederhana? Ya, karena di dalam proses tabdilnya, di dalam proses meletakkan maudhu pada mahmul dan meletakkan mahmul pada posisi maudhu, ini tidak dirubah pada kontradiksinya. Sehingga ini disebut dengan konversi sederhana. Hanya merubah posisi saja. Maudhu diletakkan pada mahmul, mahmul diletakkan pada posisi maudhu, tanpa mengubah pada kontradiksinya. Al-aqsul mustawi juga disebut dengan al-aqsul mustaqim. Kenapa disebut dengan al-aqsul mustaqim atau konversi stabil? Alasannya sama, yaitu karena maudhu dan mahmulnya di dalam proses tabdil, yaitu memindahkan maudhu pada mahmul dan memindah mahmul pada maudhu, tidak dirubah pada kontradiksinya, kepada nakibnya. Sehingga ini disebut dengan al-aqsul mustawi. Al-mustawi juga disebut dengan al-aqsul mustaqim, yaitu konversi stabil. Faqalah, maka berkata siapa al-musannif, yaitu Syekh Al-Abhari, al-aqs, yaitu konversi. Yang disebut dengan al-aqs di sini adalah al-aqsul mustawi, yaitu konversi sederhana. Apa itu al-aqsul mustawi? Wa huwa, dan adapun al-aqs, ayyusayyara, ialah dijadikan al-maudhu'u, apa maudhu, subjek, mahmulan pada mahmul, pada predikat, wal mahmulu, dan dijadikan apa mahmul, predikat, maudhu'an, pada maudhu. Artinya maudhu'nya diletakkan pada posisi mahmul dan mahmulnya diletakkan, dipindah pada posisi maudhu. Ma'abaqa'is salbi wal ijabi bihalihi, beserta tetapnya atau bertahannya negatif, wal ijabi atau positif, waw ini bermakna au, wal ijabi atau positif, bihalihi dengan keadaannya, salab, wal ijab. Apabila qadhiyah asal salibah, yaitu negatif, maka qadhiyah akasnya, qadhiyah konversinya juga harus salibah. Apabila qadhiyah asalnya mujabah, maka qadhiyah akasnya, qadhiyah konversinya juga harus mujabah. Ini yang dimaksud dengan ma'abaqa'is salbi wal ijabi bihalihi. Jadi di dalam al-aqsul mustawi tidak mengalami perubahan dari segi kualitasnya. Bimakna, dengan pengertian annal aslah, sesungguhnya apa qadhiyah asal, ingkana, ialah apabila ada apa al aslu, mujaban, ialah positif,
fayakunul aksu maka ada al aksu apa qadhiyah akas qadhiyah konversi mujaban ialah positif au saliban fasaliban ai ingkana saliban fayakunul aksu saliban au saliban atau negatif fasaliban maka negatif. Jadi dari segi kualitas antara qadhiyah asal dan qadhiyah akas tidak mengalami perubahan. Dan juga wa ma'abaqa'i tasdiki wa takdzibi bihalihi dan beserta tetapnya atau bertahannya membenarkan wa takdzibi dan menyalahkan. Ini waw ini juga bermakna aw. Wa ma'abaqa'i tasdiki dan beserta tetapnya membenarkan wa takdzibi atau menyalahkan bihalihi dengan keadaannya at-tasdik wa takdzib. Dan juga yang harus tetap ada adalah tasdik dan takdzibnya. Artinya apabila qadhiyah asal itu benar, maka qadhiyah akasnya juga harus benar. Nah, wat takdzib di sini, wat takdzib ini ada kritikan kepada Syekh Al-Abhari, yaitu pengarang kitab Matan Isaruji ini. Kenapa ada kritikan? Yaitu karena di dalam akas apabila qadhiyah asalnya itu salah, maka qadhiyah akasnya tidak mesti salah. Tidak mesti salah. Karena itu qadhiyah akas tidak mesti ikut pada qadhiyah asal di dalam kadzibnya. Di dalam kadzibnya. Sehingga ini ada semacam kritikan dari para ulama terkait perkataan musannif yang mengatakan wat takdzib bihalihi ini. Kecuali seperti ini. Kecuali seperti ini. Qadhiyah akas harus mengikuti qadhiyah asal di dalam sidiknya. Artinya ketika qadhiyah asal itu benar, maka qadhiyah akasnya juga harus benar. Dan juga apabila qadhiyah akasnya salah, maka qadhiyah asalnya juga mesti salah. Mesti salah. Ketika qadhiyah akas ini terbukti salah, maka qadhiyah asalnya juga mesti salah. Nah ini ya. Wa abbara dan mendiksikan, mengungkapkan ba'duhum siapa sebagian manatikoh bisidki wal kadhibi dengan kata as-sidik benar wal kadhibi dan salah. Jadi sebagian ulama manatikoh itu tidak mendiksikan at-tasdik wa takdzib, tapi mendiksikan dengan kata bisidki wal kadhib. Wa ba'duhum dan sebagian manatikoh bisidki faqat dengan kata as-sidki, dengan kata benar fakot saja. Nah, sebagian ulama manatikoh tidak mengatakan at-tasdik wa takdzib, juga tidak mengatakan bisidki wal kadhib, tapi mengatakan wa ma'a baqa'is sidki fakot. Nah, di antara tiga pendapat ini, mana yang lebih tepat? Wahuwa dan adapun at-takbir bisidki faqat al-haqqu ialah yang benar. Al-haqqu ialah yang benar. Kenapa? Diksi bisidki faqat ini yang benar. Ai wa ma'a baqa'is sidki faqat. Artinya begini, wa ma'a baqa'is sidki ini adalah ketika qadhiyah asal benar, maka qadhiyah akasnya juga harus benar. Itu yang dimaksud wa ma'a baqa'is sidki faqat. Kenapa ini yang benar? Li'annal aksa karena sesungguhnya apa qadhiyah akas, qadhiyah konversi lazimun ialah yang melekat lil qadhiyati kepada qadhiyah. Maksudnya qadhiyah ini proposisi asal. Wala yalzamu dan tidak mesti min kadzibil malzumi dari salahnya yang dilekati kadzibul lazim, apa salahnya al lazim sesuatu yang melekat. Artinya begini, idza kadzabal malzum la yalzamu minhu kadzibul lazim, atau diksinya seperti ini,
Kadzibul malzum la yastalzimu kadzibal lazim. Salahnya malzum atau tidak benarnya malzum tidak menyebabkan, tidak berkonsekuensi pada tidak benarnya lazim. Sehingga apabila qadhiyah asalnya benar, maka qadhiyah akasnya juga harus benar. Namun ketika qadhiyah asalnya salah, maka tidak mesti qadhiyah akasnya juga salah. Fa inna qaulana, karena sesungguhnya apa perkataan kita kullu hayawanin insanun, yaitu kullu hayawani insan, adapun setiap makhluk hidup adalah manusia, kadzibun ialah salah. Salah perkataan ini. Ini merupakan qadhiyah asal atau malzum. Ma'asid ki aksihi, beserta benarnya qadhiyah konversinya qauluna kullu hayawanin insan. Wa huwa, dan adapun aksuhu ba'dul insani hayawanun. Adapun sebagian manusia hayawanun ialah makhluk hidup. Jadi gini, kullu hayawanin insanun. Ini salah dan ini malzum atau qadhiyah asal. Namun ketika dikonversi, konversinya benar, yaitu ba'dul insani hayawanun. Sehingga salahnya qadhiyah asal tidak mengharuskan qadhiyah akasnya juga ikut salah. Namun benarnya qadhiyah asal mengharuskan qadhiyah akasnya juga harus benar. Bihila fisidkil malzumi, dengan menyelisihi benarnya malzum yang dilekati, ya, malzum atau malzum ini di sini adalah qadhiyah asal. Yastahilu mustahil ma'ahu, beserta sidqul malzum kadzibul lazim, apa salahnya al lazim yang melekat. Yang dimaksud dengan al lazim di sini adalah qadhiyah akas. Kalau qadhiyah asalnya benar, maka mustahil qadhiyah akasnya itu salah. Pasti benar, artinya pasti benar, begitu ya. Sehingga dari tiga diksi ini, yaitu at-tasdiq wa takdzib, as-sidqi wal kadzib, dan bisidqi faqat, maka yang benar menurut Syari, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari, takbir bisidqi faqat ini yang benar. Kenapa? Karena sidqul malzum yastalzimu sidqal lazim, atau sidqul asli yastalzimu sidqal aksi. Walakin kadzibul malzum la yastalzimu kadzibal lazim, atau kadzibal asli la yastalzimu kadzibal aksi. Sehingga diksi yang mengatakan bisidqi faqat ini adalah yang benar. Walaisa, dan tidak ada al-muradu, apa yang dimaksudkan bisidqihima, dengan benarnya. Walaisa, dan tidak ada al-muradu, apa yang dimaksudkan bisidqihima, dengan benarnya keduanya asal wal akas. Ini maksudnya ya, qadhiyah asal dan qadhiyah akas. Fi ibaratil ba'di, di dalam diksi sebagian ulama, sidqahuma ialah benarnya keduanya asal wal aksi fil waqi, di dalam realitas. Bal, melainkan ayyakuna ada al aslu, apa asal, qadhiyah asal, bihaisu, dengan sekiranya lau furido, andaikan diasumsikan, sidquhu, apa benarnya al aslu, lazima, maka pasti sidqul aksi, apa benarnya qadhiyah akas, qadhiyah konversi. Wa ma'ahada, dan beserta ini, yaitu beserta kaunul asli bihaisu law furido sidquhu lazima sidqul asli, fatta'biru, maka mendiksikan, bitasdiki, dengan kata at-tasdik, aula, ialah lebih utama, minhu, dari at-tasdik, bisidki, dengan kata as-sidik. Li'anna tasdiko, karena sesungguhnya apa at-tasdik, membenarkan,
layak tadi ialah tidak menuntut apa atas dik wuku asidki terhadap terjadinya kebenaran. Wuku asidki terhadap terjadinya kebenaran. Artinya seperti ini. Di kalangan ulama manatikoh ada yang mendiksikan dengan kata at-tasdik. Namun maksudnya at-tasdik itu membenarkan walaupun secara wakil tidak benar. Cuman diasumsikan itu benar. Cuman diasumsikan itu benar. Qadhiyah asal ini diasumsikan benar meskipun di dalam wakilnya, di dalam realitasnya belum tentu benar. Nah, kalau qadhiyah asal ini diasumsikan benar, maka qadhiyah akasnya juga harus benar. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka diksi dengan kata atas dik itu lebih utama daripada diksi bisidki. Ya, dengan kata bisidki. Ini hanya tambahan penjelasan dari syarih bahwasanya sebagian ulama memaksudkan dengan kata at-tasdik itu bukan benar secara wakil, tapi asumtif saja, benar secara asumtif ya. Maksudnya diasumsikan benar. Wa ibaratuhu dan adapun diksi musannif yaitu Syekh Al-Abhari qasiratun ialah terbatas alal hamliyati atas qadhiyah hamliyah proposisi kategoris. Maksudnya diksi atau definisi yang disampaikan oleh musannif ini definisinya hanya terbatas pada qadhiyah hamliyah dan tidak mencakup kepada qadhiyah syartiyah. Kenapa definisi yang disampaikan oleh musannif ini hanya terbatas pada qadhiyah hamliyah? Karena musannif menggunakan kata maudhu dan mahmul. Sementara maudhu dan mahmul ini adalah bagian-bagian pembentuk dari qadhiyah hamliyah, bukan bagian-bagian yang membentuk qadhiyah syartiyah. Falau qala maka andaikan berkata siapa musannif wa dan adapun al-akas ayyusayyara ialah dijadikan al-awwalu apa yang pertama sanian pada yang kedua. Yang dimaksud dengan al-awwal ini adalah sisi pertama ya. Sisi pertama. Sanian pada sisi kedua. Sisi pertama itu kalau di dalam qadhiyah hamliyah adalah maudhu, kalau di dalam qadhiyah syartiyah adalah muqaddam. Sementara sisi kedua kalau di dalam qadhiyah hamliyah itu adalah mahmul dan di dalam qadhiyah syartiyah adalah tali. Wa huwa dan adapun al-akas ayyusayyara ialah dijadikan al-awwalu apa sisi pertama sanian pada sisi kedua wasani dan sisi kedua awalan pada sisi pertama lakana maka sungguh ada apa qaul aula ialah lebih utama litanawulihi karena mencakupnya al-qaul asyartiyati pada qadhiyah syartiyah. Jadi menurut syari yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari, andaikan Syekh Al-Abhari mendefinisikan al-akas dengan kata ayyusayyarul awwalu saniyan wasani awalan ini lebih utama. Kenapa? Karena akan mencakup kepada qadhiyah hamliyah juga mencakup kepada qadhiyah syartiyah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.